Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau review tentang sebuah helm dari PT Tarakusuma, yaitu KYT. Ini helm jarang saya pakai juga sih, karena sayang dengan motifnya. Saya lebih sering menggunakan helmnya itu NHK RX9 atau RX9 Navi Fluo. Ini penampakan helmnya bro, seperti ini. Oke, ini helm sebenarnya sih cukup enak. Saya beli tahun 2018 atau 2019, saya lupa ya, pokoknya sebelum COVID. Ini jarang saya pergunakannya bro. Kita syutingnya nih di luar ya, agar pencahayaannya lebih cukup. Oke, seperti ini penampakannya bro. Yap, ini helm motifnya bagus. Saya beli yang XL, waktu itu belinya di PRJ, dan yang L nya waktu itu memang tidak ada, adanya XL. Dan saya coba, awalnya sih enak, tapi kok lama-lama kayak longgar gitu ya bro. Tapi kalau untuk NHK RX9 itu pas, jadi kayak ngepas aja di kepala, tapi ini agak-agak longgar. Secara tampilan sih oke. Cuma yang ada beberapa kendala bro, yaitu di bagian double visornya bro, sama di list-list seperti ini nih. Ini ada kendalanya, sama di bagian busa. Nah seperti ini, bisa lihat kan busanya? Kita cek ya begini bro. Oke, nah ini waktu saya beli itu kan banyak kayak sisa lem tuh. Jadi ketika waktu di PRJ saya minta sama SPG nya, saya pikir akan ditukarkan dengan yang baru. Ternyata malah nggak ditukarkan, jadi malah cuma dibongkar terus dirapihin lagi. Lah itu kan ada kaca cat, ada lem-lem gitu kan, otomatis kan ya kita customer, saya pikir kan baru, pas saya sampai rumah loh kok dibersihin doang, bekas lemnya dibongkar-bongkar. Nah seperti itu bro. Nah yang kendalanya itu, kita yang pertama ya, mulai dari ini nih bro. Ininya enak, cuman yang pertama kali itu rusak tuh di sini. Nah ini patah nih bagian sini nih bro. Oke, di bagian ininya ya, buat lubang untuk nose guard. Oke, jadi ini kayak plastik, ini patah. Nah jadi otomatis saya bebesin ke sini bro ya, lihat ya tuh, bagian ininya patah bro. Oke, yang kedua adalah untuk talang air atau list karet yang ada di sini nih bro. Oke, ini nih copot sampai ke sini, lihat kan nggak rata nih. Kita cek ya bro, ini kan rata nih ke sini. Oke, list karetnya nyatu kan ya. Ini juga kan, ini saya lem nih semua nih segini nih, cuman ini agak-agak nggak rata tuh ngeremnya tuh, perhatikan ya kan. Ini pakai lem Korea yang 5 ribuan sih bro. Nah ini kan rapat, nah yang ini nggak rapat bro, perhatikan ini nggak rapat ya kan, ini ada jeda nih. Nah yang ini jeda tuh, ini rapat langsung kan, seperti itu bro. Oke, yang kedua adalah yang berikutnya atau yang ketiga adalah untuk sistem double visornya bro. Ini awalnya saya agak kaget, langsung toh enak, simpel. Tapi ketika setelah sekian lama pemakaian nggak bisa tuh. Oke, jadi harus dihentak. Bismillah. Nah harus hentak seperti itu. Jadi kalau mungkin motor matic sih enak ya, atau bebek, tapi ini kan motor kopling, jadi agak-agak susah juga. Jadi konsentrasi, maka saya jarang nurunin double visor kalau nggak sangat-sangat terpaksa, kalau memang silaunya silau parah ya bro, seperti itu. Oke, nah kemudian untuk di bagian ini kita bicara kekurangannya dulu loh ya, bukannya kelebihan ya. Nah ini sering lepas ketika ingin dipakai. Nah ini baru saya lepas helmnya dari kepala. Nah ini langsung lepas seperti ini, bahkan kadang-kadang ini dua tuh ya, seperti itu ya bro tuh, ini langsung lepas ya, bukannya karena saya. Oke,
Dan ininya juga ini sudah saya lem list karet di sininya nih. Dengan lem Korea hampir semuanya saya lem ya, Bro. Oke. Nah, itu kekurangannya. Dan untuk beberapa kelebihannya, helm ini motifnya bagus. Di sini ada motif yang merah. Sebenarnya warna dasarnya putih, ini ada motif merah seperti kayak ikon apa ya, kayak robot, dan ada list birunya sama motif-motif karbon. Ada beberapa motif karbon di bagian kepala, di samping sini, kiri, kanan, sama di bawah sini sob. Oke. Untuk air ventilation itu agak-agak ngeri juga sih, karena pertama ini harus di atas kecepatan 60. Kalau di bawah kecepatan 60 ya gerah, kecuali ininya dibuka ya. Oke. Sorry, ini ketutupan dengan mounting buat kamera action. Ini seperti kayak kawat, Bro. Ini enaknya bisa dilepas. Jadi nose guardnya ini bisa dilepas. Dan untuk chin guard ini sudah ada, cuman karena ketekuk ya, Bro. Di sini ini chin guardnya ketekuk sama tali webbing buat kamera action. Dan ini karena untuk harian daily use, ini masih menggunakan microlock. Dan saya suka sih microlock karena lebih simpel dibandingkan double D-ring, agak-agak ribet. Kecuali kalau emang mau racing. Ya itu ini Excel ya, Bro. Lihat. Oke. Dan untuk ventilasi pertamanya itu kan di sini satu. Kemudian ada lagi di bagian sini, Bro. Ini untuk nutupnya. Nah, seperti itu, Bro. Nah, ini untuk buka, ini untuk nutup. Nah, buka, dan ini pun sama, Bro. Agak-agak keras sih. Nah tuh. Oke. Jadi ke sini, ke arah depan itu nutup, ke arah belakang itu ngebuka untuk ventilasi angin masuknya, Bro. Oke. Kemudian untuk jalur output sirkulasi udaranya itu ada di sini, Bro. Oke. Kita tekan. Nah, ini dia kan nutup jalur ventilasi udaranya. Kalau kita naik ke atas, lerek ke atas, nah itu kan terbuka. Di sini ada beberapa hal detail seperti kayak kawat-kawat gitu ya. Itu bagus sih. Ini, nah ini bolong. Oke. Ini sudah di OT dan ini sudah SNI. SNI-nya ini emboss ya, bukan tempelan. Ya iyalah, masa sekelas kayak tempelan. Ini sudah emboss ya. Oke, Bro. Untuk bagian dalamnya, busanya sih empuk, halus, sangat-sangat lembut bagian dalamnya. Dan ada beberapa detail kecil seperti putih-putih ini kayak warna silver ya. Ini beneran loh tuh, buat sirkulasinya tuh lancar loh, empuk. Tapi yang jadi kendala ya di sini nih. Seperti saya bilang, ini sering banget lepas untuk nose guardnya. Jadi ya sering sekali lepas, jadi ya harus hati-hati. Sorry, kotor, belum dicuci nih. Dicucinya sih enak semua terlepas. Ini busanya removable ya, bisa dicuci. Microlocknya juga enak, empuk. Dan ini tidak ada akses quick release-nya, Bro. Busa ini terlihat banget tuh, cukup tebal ini. Apa sih sponsnya ya, atau gabus lah, seperti itu, Bro. Lihat ya, Bro. Kelihatan nggak? Enggak ya? Oke tuh, terlihat kan? Sorry ya, saya reviewnya di jalan. Ini benar-benar real di jalan, nggak jauh dari rumah sih. Lihat seperti ini ya, Bro. Oke, kayak gitu ya.
Saya reviewnya di jalan ini bro. Oke. Nah, tuh kan lepas lagi kan, tuh copot di sininya. Jadi saya harus beli lem Korea lagi nih nanti. Buat nambel ini nih tuh. Paling sudah di lem Korea loh. Oke. Jadi selama saya pemakaian untuk review tersebut, saran saya sih lebih baik kalau kalian ingin membeli, coba pasin dahulu lah dengan kepala. Ini kalau dibawa untuk lebih dari sejam, leher tuh agak berat bro. Kenapa leher agak berat? Karena memang berat helmnya. Saya nggak tahu untuk beratnya berapa. Mungkin teman-teman bisa lihat di channel-channel sebelah tentang beratnya helm, komposisi helmnya ini apa aja. Saya hanya bicara secara pemakaian ya, untuk daily use. Bagaimana sih rasanya kalau antara dibandingkan dengan RX9 NHK yang saya miliki, ini harganya memang agak lebih mahal sedikit ya. Ya nggak nyampe 100-200 ribu lah, kisaran segitu harganya. Lebih murah NHK RX9 yang Navi Fluo. Tapi saya mungkin karena kepala saya beda atau apa, saya lebih nyaman yang NHK RX9, padahal ukurannya sama-sama XL. Nah itu dia. Ini karena L-nya habis, akhirnya saya yaudahlah, terpaksa saya pilih yang XL. Karena waktu itu EGV-nya yang saya waktu naksir yang EGV K3 SV, cuma yang ada hanya ukuran M, tidak ada yang L. XL pun tidak ada, jadi yang hanya ada ukuran M. Dan saya kapok pakai yang ukuran ngepres. Saya punya NHK Terminator, pusing pala karena ngepres sob. Itu yang L ya, NHK Terminator. Jadi maka saya pakai yang XL untuk yang NHK. Sedangkan KYT ini harusnya saya pilih L, tapi karena tidak ada jadinya XL, tapi agak berat. Jadi pala ini agak begini nih bro. Nah agak begini. Ketika dia begini, dia akan berat. Langsung begini lagi. Oke bro, seperti itu. Kalau untuk pemakaian ya untuk sehari-hari kayak pulang pergi ke kampus, sekolah atau ke kantor yang hanya makan waktu sejaman, cukup lah. Tapi kalau untuk jarak jauh, lebih baik cari yang pas buat di kepala bro. Oke, itu sih dari saya bro. Jadi saya secara pribadi lebih memilih NHK RX9 untuk daily use. Tapi karena itu worth it dan itu nggak pernah ada komplain. Ditambah kalau untuk NHK RX9 sudah ada TOP. NHK RX9 ini sudah ada TOP atau Tear of Posture bagian sini. Sedangkan untuk KYT itu tidak ada untuk TOP. Jadi tidak bisa dipasangin untuk sesuatu hal ya seperti itu. Oke. Mungkin itulah review dari saya. Terima kasih.